kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, sahabat Roja semuanya, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia serta keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dari pagi hingga malam hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kembali karunia, kenikmatan dan keberkahan untuk kita semuanya di malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, di antara satu nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini adalah kita diberikan kesempatan untuk menyimak kembali satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kajian yang tentunya memberikan faedah ilmu untuk kita semuanya. Pada malam hari ini, sebagaimana biasanya, kajian akan kita simak bersama dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang insya Allah akan kembali disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallahu Ta'ala. Dan malam hari ini beliau akan mengangkat sebuah tema dengan judul bersyukur dengan bersedekah. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, penting bagi kita mengetahui ilmu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersyukur dengan memberikan tambah nikmat kepada mereka. Untuk itu, ikhwatul Islam, kami ajak Anda semua untuk menyimak, dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Untuk memperdalam materi yang telah dibahas, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatul Islam, Anda tidak bisa menghubungi kami melalui call WA, tapi hubungilah kami melalui layanan telepon lokal. Demikian, kita simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz. Untuk selanjutnya, kita simak kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dosa kita diampuni dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana dulu diawali, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Salah seorang periwayat hadis ini yang bernama Abdan, atau julukannya Abdan, namanya Abdullah ibn Uthman, beliau mengatakan, hum ashabul hadithil awail,
Yang dimaksudkan orang-orang yang asing adalah orang-orang yang mempelajari, memperjuangkan dan mengamalkan hadis-hadis ini sejak awal. Kaum muslimin, kita ingin bersama dengan mereka di jalur dan di bawah bimbingan para ulama ahli hadis, sehingga kita tidak melenceng, kita bisa beribadah sesuai dengan aturan Islam yang benar. Sehingga perhatian kepada ahli hadis, kepada para pemuda terutama, ketika mereka bisa mempelajari peninggalan Nabi SAW ini merupakan sesuatu yang diperhatikan. Dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau setiap melihat pemuda, beliau mengatakan, marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang-orang yang khusus dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan agar kita perhatian kepada antum. Amarana an nuwassi'a lakumul majlis. Kami diperintahkan untuk melapangkan tempat untuk kalian. Wa an nufahimakumul hadis, dan kami diperintahkan untuk mengajarkan, memahamkan hadis kepada kalian. Antum khalufuna wa ahlul hadis ba'dana. Kalian akan menjadi penerus kami dan menjadi ahli hadis setelah kami tiada. Dan ini merupakan kehormatan ketika menjadi penerus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita tahu akan ada sekelompok umat Islam tetap berjuang, tetap berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat badan. Ya, ketika seseorang melewati hari dengan tenang, tidak ada keluhan, bahkan Allah Azza wa Jal memberikan penyakit atau kadang-kadang ujian hanya untuk membuat orang ingat bahwa sehat itu nikmat. Allah Azza wa Jal tidak membuat kita merasakan antara sehat dan sakit dengan persentase yang sama. Seandainya kita bayangkan Allah akan membuat adil, ini seperti pemahaman orang-orang yang dangkal ilmunya, cetek akalnya. Yang adil itu harus 50-50. Ya, seandainya dengan pemahaman itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang berumur 60 tahun, 30 tahun sehat, 30 tahun sakit, hancur kita. Tidak bakal ada yang mampu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa hukum asalnya seseorang ini sehat. Ya, ini secara wajar. Allah memberikan nikmat ini sehingga tanggung jawab seseorang ketika sehat dia menjaga kesehatannya. Ini beliau syarah Kitabut Tib dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang perhatian dengan badan kita, kita berusaha menjaga kesehatan. Kalau seandainya seorang sakit, maka dia berusaha mengembalikan kondisi badan ini menjadi sehat. Ya, lalu beliau sebutkan berbagai macam pengobatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Akan tetapi ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diingatkan sehat ini mahal dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Saking sempurnanya penciptaan manusia, di dalam badan ini terdapat berbagai rangkaian atau orang bilang serabut syaraf, subhanallah. Ketika salah seorang dokter mengatakan di dalam punggung atau badan, kemudian di bagian belakang ada kumpulan dan tumpuan serabut syaraf. Kalau seandainya ribut sedikit, salah sedikit, gagal orang sudah bisa merasakan sakit yang luar biasa. Ya, sehingga orang yang ketika akan operasi sekalipun, subhanallah, beberapa saat yang lalu ana sempat berbicara dengan sebagian orang, cerita tentang kondisi keluarga yang sakit ketika Allah uji dengan penyakit berat sekali. Ya, penyakit kanker, kemudian kanker itu mengenai
anggota badan yang organ di dalam. Dokter mengatakan akan diangkat. Tetapi jika seandainya penyakit ini ternyata nempel dengan syaraf-syaraf yang tidak bakal bisa dipisahkan, maka tidak ada pilihan. Kecuali memang harus disabarin. Ya. Dan subhanallah, penyakit yang ringan kelihatan tidak dipertimbangkan. Ketika orang juga tidak perhatian alias sembrono dalam beraktivitas, ngangkat barang terlalu berat, atau dia melakukan gerakan yang salah, kemudian kita merasakan ada yang sering divonis orang dengan saraf kejepit, tidak bisa gerak. Namanya saraf kejepit, bayangan kita saraf kejepit, orang kejepit biasa, tetapi yang kejepit ini saraf, orang tidak bisa gerak sama sekali, bahkan merangkak kalaupun nggak gerak, tidak bisa bergerak sama sekali, gara-gara satu saraf bermasalah. Ketika seorang dokter menceritakan atau menjelaskan teorinya bahwa sebenarnya antara satu tumpuan dengan bawahnya, dengan tulang bawahnya ada bantalannya, ketika bantalan itu akhirnya tertekan dengan satu bagian yang tidak seimbang, akhirnya tertumpulah saraf dengan saraf yang lain sehingga ada saraf yang robek, kemudian orang mau tidak mau harus operasi dan seterusnya. Ya, kita katakan ini ilmu medis dan kedokteran yang sudah sedemikian detail, Allah Azza wa Jalla kasih itu. Kemudian tanpa mempelajari itu juga, kebanyakan orang sehat dan mereka memiliki tubuh yang sedemikian rumit itu. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tentukan tiba-tiba satu saja keluar dari tempatnya, orang barangkali akan kesakitan, bahkan bisa meninggal. Maka Nabi SAW mengingatkan betapa nikmat itu perlu disyukuri, dan cara bersyukur adalah dengan memanfaatkan badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, dan memang satu hadis selanjutnya akan ada pembahasan berbeda karena memang seperti yang kita bahas di awal rangkaian kajian kitab Al-Jami' As-Saghir, As-Suyuti rahimahullah menyebutkan rangkaian hadis ini dengan urutan huruf mu'jam atau huruf bahasa Arab, ya. Sehingga beliau akan memulai dengan beberapa kata yang diawali dengan kata-kata ibn. Ya. Hadis yang pertama ini beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau sebutkan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ibnu Adama sittuna wa thalathmi'ati mafsil. Manusia itu memiliki 360 persendian. Ya. Ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin sadaqah. Masing-masing dari persendian itu hendaknya ditunaikan sedekahnya. Ya. 360 persendian, masing-masing persendian sudah sepantasnya diberikan sedekah. Fal kalimatu thayyibatu yatakallamu biha ar-rajulu sadaqah. Orang mau bersedekah gimana caranya? Caranya adalah dengan berkata yang baik, bertutur dan berbicara yang santun. Ini dianggap sebagai sebuah sedekah di dalam syariat. Kenapa dikatakan bertutur kata, berbicara yang baik merupakan sedekah? Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan karena biasanya sedekah yang bentuknya pemberian dapat membuat orang yang menerima bahagia. Demikian pula ketika seseorang berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama dengan kata-kata yang sejuk, dengan obrolan yang cair dan enak, maka lawan bicara bahagia. Orang ketika dikasih tapi dengan kata-kata yang kasar, orang akan tersinggung, kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Maka kata-kata yang baik ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Disitulah akhirnya dikatakan bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Demikian pula merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang, seperti hadis yang masyhur kita sering mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Baik, ini salah satu solusi atau cara seorang untuk bersedekah, yaitu berbicara yang baik. Wa aunur rajuli akhahu 'ala syai'i sadaqah. Seseorang membantu saudaranya untuk melakukan sesuatu, apapun dia, itu adalah sedekah. Wasyarbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Seseorang bisa ngasih air minum meskipun satu teguk sedikit ketika seorang sangat membutuhkan, apalagi kehausan, maka pemberian air ini berharga sekali dan ini dihitung sebagai sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariqi sedekah. Demikian pula ketika seseorang menyingkirkan penghalang atau sesuatu yang merugikan di jalan, entah itu duri atau sesuatu yang membuat orang tergelincir atau yang bisa menjadikan perjalanan orang terganggu. Nah, ini semua menjadi sedekah. Baik, kita sebutkan hadis ini seperti yang kita lihat diriwayatkan oleh At-Tabarani an Ibnu Abbas. Tapi hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat, bahkan dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan yang pertama dari Aisyah, maknanya sama persis. Kemudian diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kata-kata yang sama, bahwa seseorang itu Allah kasih, Allah berikan anugerah kesehatan badan, dan di dalam anggota kita ini ada 360 bagian, ya. Ada 360 bagian. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 60 wa 300 mafsil. Sesungguhnya setiap orang Allah ciptakan di dalam anggota badannya ada 360 persendian. Ya, setiap orang. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran min tariqin nas aw shaukatan aw 'azman 'an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha 'an munkarin 'adad tilka as-60 wa 300 as-sulama fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zuhziha nafsuhu aw qad zahzaha nafsuhu 'anil nar. Barang siapa yang bertakbir, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian menghilangkan penghalau yang ada di jalan. Apa yang ada di jalan biasanya yang ganggu? Batu, tulang, atau yang maknanya sama. Amar ma'ruf nahi mungkar, dia melakukan ini, kemudian dia juga berusaha melakukan sedekah-sedekah sampai jumlahnya 360, karena memang tujuannya untuk memberikan sedekah masing-masing persendian ini. Kalau dia bisa bersedekah sampai jumlahnya 360, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Hari itu dia bisa berjalan telah membebaskan diri dari api neraka. Ya, setelah bersedekah 360. Baik. Hadis yang lebih sering kita dengar redaksinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Masing-masing manusia memiliki persendian dan masing-masing persendian itu membutuhkan sedekah tiap hari pada saat matahari terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah. Ya, di antara caranya ketika ada orang yang sedang bertengkar, kamu pisah, itu sedekah. Dikatakan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu orang nunggang kendaraan, enggak bisa, atau ngangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu terhitung sedekah. Dikatakan lagi wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Orang berbicara dengan kata-kata yang baik, yang santun dan lemah lembut, itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila al-masjid aw ila as-salati sadaqah. Kamu melangkah jalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, dihitung sedekah. Jadi solusi dari sedekah tiap hari macam-macam, tidak harus mengeluarkan uang.
Seseorang bisa bersedekah dengan zikir. Sedekah bisa dalam bentuk membantu orang. Sedekah bisa menghilangkan sesuatu yang mencelakakan orang. Baik. Dalam hadis Abi Dzar sampai dikatakan, dalam hadis Abu Musa, ya, Abu Musa ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Masing-masing orang Islam dituntut untuk bersedekah. Maka disebutkan di antara sedekah itu seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa amar ma'ruf, dia bisa sedekah, dia bisa tasbih, zikir kepada Allah, dia bisa membantu orang dan seterusnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, qila lahu fa illam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, melakukan tindakan positif atau menguntungkan orang, kira-kira apa yang dia bisa kerjakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu aw yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Orang pengen bersedekah kepada orang lain tapi tidak bisa memberikan apa-apa, sudah cukup dia berusaha tidak menyakiti orang lain, itu dianggap sedekah. Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang dan cara agar kita bisa bersedekah dengan berbagai cara, termasuk diantaranya seorang mengempat, itu istilahnya berusaha untuk menahan diri tidak menyakiti orang. Tidak menyakiti orang. Ini merupakan bentuk sedekah. Dan itu kita dituntut untuk melakukannya setiap hari. Sebagai wujud rasa syukur kita ketika Allah memberikan badan kita ini persendian yang banyak agar kita bisa bebas bergerak, beraktivitas, mau tidur, duduk, berdiri, lari, jongkok, miring, segala macam, ngangkat, salaman, semua kita lakukan dengan berbagai persendian yang tidak ada masalah sama sekali. Satu bermasalah, satu badan kacau. Subhanallah. Untuk mensyukuri itu, kalau orang harus berobat miliaran seringkali, baru dia tahu sehat itu mahal. Baik. Ini catatan penting ketika seseorang perlu berarti setiap hari menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah perintah untuk sedekah. Sedekah harian. Meskipun perintah ini bukan perintah wajib, sehingga kalau seseorang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya dosa, tidak. Ini bukan yang wajib, tetapi ini ideal. Seorang muslim ingin bersyukur kepada Allah, anggota badan ini dimanfaatkan untuk bersedekah. Baik, tadi kita sebutkan, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk bersedekah dengan memberi, minimal menahan diri, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu. Gangguan itu menyakitkan, entah dengan tangan, apalagi dengan sikap perbuatan, ya, entah dengan mengeraskan suara kencang, atau dengan membakar sampah, dengan menutup jalan, atau dengan membangun rumah yang sampai membuat bangunan orang lain terganggu, sampai bayangan atau sirkulasi udara tidak nyaman seperti sebelumnya, ya. Semua tindakan orang, terutama ketika bertetangga, dituntut untuk sebijaksana mungkin, tidak sampai mengganggu keamanan, kenyamanan sesama pengguna. Dan ini tanda keimanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membahas Kitabul Iman, ketika membahas tentang hadis-hadis Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab itu beliau menyebutkan iman itu bukan omong kosong, iman juga bukan sekedar keyakinan, tetapi membutuhkan sikap konkret. Inilah orang beriman yang ideal. Di antaranya beliau mengatakan iman membutuhkan tindakan. Di antaranya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang-orang di sekitar mereka atau di sekitar dia aman, merasa tenang dari gangguan mulut dan tindakan aktivitasnya.
Inilah seorang muslim yang sejati, orang beriman. Dan inilah keimanan yang menjadi konsekuensi. Orang itu kalau beriman, tindakannya akan mencerminkan. Ya, jangan sampai merugikan. Baik. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang ketika dia diberi Allah anggota badan dengan sedemikian detail, kemudian ternyata masing-masing dari anggota badan ini membutuhkan sedekah. Kita bayangkan sedekahnya 360, gimana caranya? Kalau seandainya kita hitung-hitung, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita mau bertasbih, kita mau nolong orang, kita mau membersihkan jalan, kita mau ngapain aja begitu, sampai 360. Berat sekali. Maka dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam Sahih Muslim juga, beliau mengatakan, wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kalau orang pengen gampang, mau sedekah dengan 360 kali setiap hari, dan dia tidak susah untuk mencari model-model sedekah itu, cukup dia melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dia akan bisa mewakili sedekah masing-masing dari 360 persendian. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena ketika seorang sholat dengan anggota badan, 360 persendian dipakai semua. Dipakai untuk sholat, untuk menghamba kepada Allah, dan ini merupakan bentuk syukur yang paling kelihatan. Ketika orang menggunakan badan ini untuk sholat, dia sedang menggunakan semua anggota badannya, matanya, mulutnya, kemudian penciumannya, tangan, badan, dan semuanya termasuk persendian yang 360 tadi dipakai untuk sholat. Subhanallah. Padahal para ulama mengatakan sholat duha sunnah, tetapi kalau seandainya rupanya manfaat dan hikmahnya begini besar, sayangkan kalau kita ninggalin. Makanya dulu ada seorang sahabat ketika dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat duha, beliau tidak pernah tinggalkan sampai mati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah yang cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku diberi pesan, diwasiatin oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Aku tidak bakal tinggalkan sampai mati. Di antaranya apa? Wa rak'atay duha, 2 rakaat salat duha. Maka kita katakan subhanallah, ini rakaat duha kelihatannya sepele, jarang dikerjakan orang, tapi rupanya manfaatnya besar sekali. Ya, salat duha tidak dimasukkan ke dalam sunnah rawatib, dan juga tidak sebesar salat malam. Nabi SAW menyatakan afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Tapi ternyata salat duha ini manfaatnya besar sekali, dan cukup kita bersyukur betul. Kita bersyukur sekali. Sehat itu luar biasa, mahal banget. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin seorang terdiam, terjatuh, tidak bakal bergerak, maka gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuat orang itu sakit sedikit sekali, tapi dia tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Maka kita katakan, ketika seorang mampu untuk melakukan aktivitas ibadah sebelum menyesal, ketika seorang sudah sakit dia mengatakan, kalau aku sembuh aku akan begini, kalau nanti aku bisa maka semua hartaku akan aku pakai untuk ini, atau sebagian besar hartaku untuk ini. Para ulama sampai bilang, orang kalau sakit parah kemudian dia pesan-pesan untuk sedekah begitu, padahal sakitnya parah, dikhawatirkan akan wafat, maka pesan-pesan itu menjadi wasiat, dan wasiat tidak boleh ditunaikan lebih dari 1/3. Oleh karenanya, mumpung belum seorang masih sehat, ibadah, tidak mampu untuk memberikan, mengeluarkan, atau bermodal, minimal ibadah yang tidak pakai modal, minimalnya juga tidak menyakiti orang lain. Baik, kesimpulannya, hadis yang kita bahas ini merupakan tuntutan seorang ketika diberi nikmat sehat oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua.
Hadis kedua diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dari Abu Malik al-Ash'ari, kemudian dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk dari Ibn Abbas. Ya. Hadisnya singkat. Ya. Hadisnya singkat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu ukhtil qaumi minhum." Ya. Ini artinya ibnu ukht, itu artinya anak dari saudari. Anak dari saudari. Kalau saya punya saudari perempuan, lalu perempuan itu punya anak, maka anak dia keponakan saya, tetapi keponakan dari jalur ini, saudari perempuan. Ya. Dalam hadis dikatakan ibnu ukhtil qaumi minhum. Keponakan dari jalur ibu yang perempuan ini merupakan bagian dari seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keponakan meskipun dari jalur saudari perempuan memiliki tempat yang khusus yang perlu diperhatikan, mereka punya hak untuk ditolong, untuk saling berbagi, untuk diperhatikan, saling mengasihi, dan kalaupun ada urusan macam-macam, maka saling membantu merupakan sebuah kelaziman dan konsekuensi persaudaraan. Tetapi kenapa kok yang disebutkan adalah ibnu ukht, anak dari saudari? Ya, ini hadisnya juga dalam beberapa jalur disebutkan ada beberapa orang ketika mereka di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kalian sama siapa? Maka mereka mengatakan, kami di luar enggak bawa siapa-siapa, kami cuman sendiri gitu. Ya ada sih itu anak dari bibi atau anak dari saudari gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kesan bahwa saudara sekalipun dari jalur perempuan tetap berharga. Berarti tahu kita. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menampik kebiasaan jahiliyah yang menganggap rendah orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga perempuan. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah pada saat mereka tidak terlalu menghargai saudara yang datang dari jalur ibu atau keponakan dari jalur adik perempuan, kakak perempuan, bahkan cucu dari anak perempuan. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap ini nilainya kurang. Sampai ada istilah Arab mengatakan banuna banuhum banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Disebutkan anak kami yang laki-laki, anak laki-laki mereka adalah anak kami. Tetapi anak perempuan kami, nanti anak-anak mereka adalah anak orang lain, anak suku dan kabilah orang lain. Ya. Memang dari sisi nasab demikian. Dari sisi nasab, kalau misalkan ada seorang yang bermarga At-Tamimi, maka dia punya anak 10, maka 10 anak itu akan bermarga At-Tamimi. Kemudian ternyata anak laki-laki dari Pak At-Tamimi ini punya anak lagi, maka anak yang menjadi cucu dari Pak pertama itu At-Tamimi juga. Ya. Tetapi kalau anak perempuan dari At-Tamimi pertama, anaknya perempuan, anak perempuan namanya At-Tamimi, nikah sama orang yang bukan At-Tamimi, maka anak mereka atau cucunya Pak At-Tamimi ini akan dinisbatkan kepada qabilah yang dimiliki oleh suami anaknya, karena memang nasab itu ke bapak bukan ke ibu. Sehingga orang Arab mengatakan wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Sedangkan anak perempuan kami, nanti kalau mereka punya anak, maka anak itu sudah disandarkan kepada anaknya orang lain. Nah, tetapi maksudnya itu kan hanya masalah nasab. Adapun dari sisi masalah persaudaraan, kedekatan, kesamaan hak, maka di dalam Islam dihormati sekali. Dan jahiliyah atau kebiasaan mereka ini perlu diluruskan. Baik. Di dalam syariat memang ada perbedaan dari sisi perwalian. Ketika ayah adalah wali seorang wanita dalam pernikahan,
kemudian ayah berhalangan, maka yang akan mengganti adalah paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur ibu yang menjadi khal dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Arab, saudara ayah namanya paman. Tetapi saudara ibu namanya khal. Ya, ini saudara yang seperti ini dalam standar perwalian mereka tidak ada hak untuk itu. Demikian pula dalam masalah waris. Dalam masalah waris, istilahnya adalah waris dzawil arham. Orang yang dari jalur ibu. Nah, mereka memang tidak dapat. Yang mendapatkan waris untuk menjadi mengambil sebagian harta yang tersisa atau harta-harta yang tersisa adalah dari jalur ayah, yang mereka memang mirip dalam masalah perwalian seperti itu. Memang ada perbedaan dalam syariat, akan tetapi Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kalaupun mereka adalah keluarga dari jalur perempuan, tetap mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang dekat dan harus diperhatikan. Termasuk dalam masalah bantuan, dalam masalah pembelaan dan seterusnya. Nabi SAW ingin menunjukkan ini. Dan satu saat dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah menunjukkan paman dari jalur ibu. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, ini adalah pamanku, ini adalah khali, ini adalah paman dari jalur ibuku, ini dia. Fal yudhir kullu mri'in khalah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, hendaklah masing-masing dari kalian menunjukkan, membanggakan mana paman dari jalur ibunya. Nah, tapi kita katakan ini merupakan sebuah ajaran yang menunjukkan bahwa seorang terhormat sekalipun dia menjadi keluarga dari jalur perempuan. Baik, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti diberi rumus ta sad, artinya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Dalam hadis ini disebutkan Ibnu Sabili awwalu syaribin, yakni min Zamzam. Ibnu Sabil artinya seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Dia membutuhkan bekal, lalu melalang buana dan merantau, kemudian kehabisan bekal. Ini namanya Ibnu As-Sabil. Di dalam syariat, Ibnu Sabil mendapatkan zakat. Ketika mereka kehabisan bekal, mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat karena mereka butuh, tidak di negara sendiri, mereka adalah orang asing, kemudian mereka kehabisan bekal. Mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dikatakan di sini Ibnu Sabili awwalu syarib, orang yang sedang berjalan, mereka memiliki standar prioritas untuk didahulukan dalam minum air. Kalau seandainya air itu digunakan untuk bersama, contohnya sumur, mata air, atau zam-zam. Disebutkan di sini, yakni zam-zam. Kayak misalkan sumur zam-zam. Ketika ada orang yang safar dari tempat yang jauh, kemudian mereka berkumpul di sumur zam-zam, mereka akan minum airnya, maka musafir ini lebih berhak untuk didahulukan ketimbang orang-orang muqim yang berdomisili di Mekah. Karena orang yang safar lebih capek. Kemudian mereka membutuhkan air yang dingin. Kemudian mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Di antara tadi itu kita sebutkan. Ya. Ketika ini disebutkan juga oleh Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ketika seseorang berkumpul di tempat yang mushtarak, tempat yang digunakan bersama antara orang yang safar dan orang yang muqim, maka hendaklah orang yang muqim menghargai, menghormati, kalau perlu mereka bisa membantu tamu-tamu itu dengan menyiapkan airnya.
Seperti itu. Dikatakan di sini yakni min Zamzam. Maksudnya adalah dengan ketika mereka meminum air Zam-Zam. Apakah Zam-Zam ini menjadi hukum khusus sehingga kalau bukan Zam-Zam maka tidak perlu memprioritaskan tamu? Jawabannya tidak. Ya, kata Al-Munawi rahimahullah, tidak berkaitan hukum ini dengan masalah air Zam-Zam saja. Biarpun dengan air lainnya, tetap seorang musafir hendaklah diprioritaskan, didahulukan. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, disebutkan dari jalur yang disebutkan oleh Al-Munawi, ya, Ibnu Sabil ahaqqu bil ma' wadh-dhil min al-bani alaihi. Ya, Ibnu Sabil atau orang yang safar ini, mereka lebih berhak untuk diprioritaskan menggunakan air, bahkan naungan atau tempat yang ada teduh-teduhnya. Hendaklah mereka didahulukan untuk memanfaatkan fasilitas itu daripada orang yang di situ, orang yang mukim, tidak melakukan perjalanan. Taib. Dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan ata ahla ma'in fastasqahum falam yasquh. Ya. Dulu ada seorang musafir Ibnu Sabil datang ke orang-orang kampung minta agar disuguhin air. Ternyata mereka tidak nyuguhin air, mereka cuekkan tamu itu hatta mata atsyan. Mereka tidak kasih air minum, tidak disuguhin dengan air sampai tamu ini atau orang yang safar ini mati kehausan. Maka dalam riwayat itu disebutkan fa aghramahum Umaru diyatahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum mereka semua dengan diwajibkan untuk membayar diat. Ya, karena mereka tidak mau menyambut, mereka tidak mau memberi bantuan air dan semacamnya. Baik, ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan ini ditekankan. Ya, terutama orang yang asing, para pendatang, mereka kesulitan dalam mendapatkan fasilitas. Ketika ada orang yang mampu untuk memberikan pertolongan, maka ditekankan sekali. Baik. Ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kemudian Hamim maksudnya Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Kaf Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Tab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibn al-Asi mu'minan, Hishamun wa Amr. Dua putra dari Al-As beriman. Dua dari putra Al-As adalah dua orang yang beriman. Yang satu namanya Hisham, yang satu namanya Amr. Amr ibnul As. Amr ibnul As adalah ayah dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Dan beliau termasuk orang Islam yang baik Islamnya, Amr ibnul As. Kemudian beliau termasuk orang yang kuat dan sering menjadi pendekar di dalam berbagai pertempuran sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas beliau sebagai panglima perang. Kemudian di akhirnya beliau ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Berbeda dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau banyak berpuasa, tidak seperti ayahnya yang memang lebih tangkas dan kuat. Tetapi yang diceritakan di sini adalah ayahnya Amr ibn Al-As. Yang disebutkan dalam hadis ini, Ibnul As, anaknya Al-As, ada dua yang beriman. Yang satu Amr, yang satu Hisham. Dan ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh dua orang sahabat ini. Yang satu Amr ibn Al-As. Kita katakan tadi Amr ibn Al-As adalah sahabat yang dikatakan Islamnya bagus, cerdas. Sampai kalau tidak salah ada seorang dari kalangan ahli hadis
Asy-Sya'bi. Ya. Amir ibn Syurahil Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang Arab ini memiliki setidaknya 4 orang yang cerdas dan bisa memiliki otak jenius. Di antaranya Amr bin al-As. Maka Amr bin al-As ini pernah ditanya karena beliau tidak termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau disebutkan masuk Islam justru menjelang Fathu Makkah. Menjelang penaklukan kota Makkah, berarti di kisaran tahun ke-8 Hijrah. Sebelum itu, kenapa tidak masuk Islam? Ada beberapa riwayat sirah gitu menyebutkan bahwa beliau ini sampai Islam cuman tidak terang-terangan, atau ada yang mengatakan beliau ini masuk Islam karena didakwahi oleh Najasyi. Nah, kalau kita baca sejarah, Amr bin al-As justru menjadi utusan orang Quraisy untuk menjemput orang-orang muslimin yang hijrah ke daerah Habasyah. Ketika kaum muslimin ditindas, mereka di awal Islam tersiksa, tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam, akhirnya mereka melakukan hijrah. Hijrah sebelum kota Madinah dilakukan hijrah ke daerah Habasyah. Daerah Habasyah bukan negara Islam, akan tetapi rajanya adil, tidak ada kezaliman di sana. Maka kaum muslimin yang waktu itu bersama Ja'far ibn Abi Talib dan pasukan rombongan, mereka berangkat menuju daerah Habasyah. Orang Quraisy mengutus perwakilan untuk menjemput para sahabat yang waktu itu sudah hijrah dengan berbagai hadiah, skenario agar sang raja bisa menyerahkan orang-orang Islam yang sedang hijrah ke mereka. Akhirnya mereka dibawa ke Mekah dan akan diintimidasi lagi. Begitu. Nah, yang diutus Amr bin al-As. Jadi beliau termasuk orang yang ketika masih kafir memiliki peranan penting juga di orang-orang jahiliyah, ya, dalam melakukan perlawanan terhadap para sahabat. Baik, ada disebutkan oleh Al-Munawi menukil dari beberapa referensi biografi para ulama. Ada seorang bertanya kepada Amr bin al-As radhiyallahu an, antum ini orang yang cerdas. Fama abta'aka 'anil islami wa anta fi 'aqlika. Dikatakan antum ini yang membuat terlambat masuk Islam apa? Padahal antum ini hebat sudah. Antum pokoknya enggak diragukan lagi. Masalah kecerdasan, kejeniusan antum luar biasa. Apa yang membuat antum terlambat masuk Islam? Dia mengatakan, kami ini hidup bersama dengan orang yang kelemah lembutan mereka sudah tertutupi dengan kerusakan. Tetapi mereka adalah orang-orang senior yang harus dihargai, dihormati. Ketika Nabi ini muncul, ternyata bangsaku memusuhinya. Maka aku tidak berani melawan bangsaku. Aku hidup dan berlindung dengan kekuasaan orang-orang bangsaku itu. Nah, ketika di kemudian hari bangsaku sudah pergi, mereka sudah berganti, sementara kami akhirnya bisa menentukan sikap sendiri. Maka aku perhatikan bagaimana Nabi ini, dan ternyata memang dakwahnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Maka aku ingin ikut sampai masuk Islam. Seperti itu. Tapi kita katakan cukuplah ini merupakan sebuah kehormatan pada saat Amr bin al-As radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam, kemudian sering dijadikan panglima, kemudian dipercaya untuk ini dan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Amr bin al-As min salihi Quraisy. Amr bin al-As adalah orang yang saleh di antara bangsa Quraisy. Dan beliau orang terhormat, terpandang. Sampai satu saat beliau ini jalan biasa dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, "Ma yanbaghi li Abi Abdullah an yamshi 'ala al-ardi illa wa huwa amir." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas Abu Abdullah ini, karena Amr bin As dijuluki Abu Abdullah, ayahnya Abdullah, karena ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas ini Amr bin As jalan biasa seperti ini di atas tanah, kecuali kalau dia adalah seorang yang amir, orang terpandang. Dan memang setelah itu dipercaya terus-menerus untuk menjadi pembesar dalam pasukan sampai menjadi seorang gubernur di
salah satu negara bagian kaum muslimin. Baik. Yang satu, Hisham. Hisham ibn al-As. Hisham ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Kalau Amr ibn al-As, nama panggilannya Abu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Muhammad juga. Tetapi yang ini, yang Hisham ibn al-As, ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Abul As memiliki makna seorang pembangkang atau bosnya para pembangkang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama panggilannya menjadi Abu Muti', ya, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Hisham ibn al-As, beliau termasuk juga orang Quraisy, orang yang saleh, orang yang lemah lembut, dan beliau adalah orang yang pemberani. Beliau gugur di medan perang pada saat perang Yarmuk. Ketika itu kaum muslimin berhadap-hadapan dengan orang Romawi kalau tidak salah, atau orang kafir. Yang jelas ketika dilihat pasukan ini bertemu, nah maka Hisham ibn al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepahlawanan dan mengobarkan semangat para tentara kaum muslimin. Akhirnya beliau mengatakan, mereka adalah kaum, maksudnya orang kafir itu, mereka adalah kaum yang tidak sabar menghadapi pedang. Ayo kita kerjakan seperti aku ini, lihatlah. Kemudian beliau maju merangsek ke tengah-tengah pasukan lawan. Kemudian beliau berjihad sampai akhirnya badannya pun terpotong-potong, sampai terluka, kemudian terpotong, kemudian gugur di medan pertempuran itu. Ada sebagian orang Quraisy ketika mereka membahas tentang dua anak dari Al-As ini, mereka mengatakan Amr bin Al-As dan Hisham ibn Al-As, mana kira-kira yang lebih afdal? Mereka sedang ngobrol begini, sedang membandingkan antara dua adik kakak ini, Hisham atau Amr yang lebih hebat di antara dua itu. Maka Amr bin Al-As lewat. Kemudian beliau mengatakan, saudaraku Hisham, kami dulu waktu mau berjihad, kami minta masing-masing dari kami asyhadata fi sabilillah. Kita minta agar wafat aja di jalan Allah di perang itu. Tapi kata Amr bin As, faqad hurimtuha wa u'tiyaha. Akan tapi di pertemuan itu, di perang itu, aku tidak dapat syahid. Tapi justru adikku ya atau kakakku yang dapat syahid itu. Hisham dapat syahid. Ini menunjukkan bahwa beliau Amr bin As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan keistimewaan saudaranya. Dan ini, hadis ini sekaligus menunjukkan tentang keistimewaan dua sahabat ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, abinil qadha an fika thumma tanaffas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pisah dulu mulutmu dengan gelas, baru kalau mau nafas silahkan nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sedang minum menggunakan wadah, entah gelas, cangkir, atau bahkan minum dari mangkok misalkan. Ketika seseorang minum ini tidak bisa langsung berhenti, tapi minum terus kayak gitu. Nah, kemudian dia butuh nafas. Maka jangan sampai nafas itu masuk ke tempat wadah yang kita pakai untuk minum. Ya. Meskipun wallahu a'lam, para ulama mengategorikan seperti ini bukan tindakan haram, akan tetapi tindakan yang kurang ideal. Sehingga ketika ada orang yang ingin minum, hendaklah dia menjaga agar tempat ini tidak dianggap jijik oleh orang lain. Apalagi kalau seandainya tempat itu dipakai bersama. Tetapi kalau dipakai sendiri bagaimana? Ya, dipakai sendiri berarti dia lebih bebas, akan tetapi tetap adab dalam menggunakan wadah ketika makan atau minum diperhatikan. Ya.
Termasuk dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, apabila salah seorang di antara kalian minum dari sebuah wadah, gelas, cangkir atau semacamnya, maka jangan sampai dia bernafas di dalam wadah itu. Lepas dulu. Nah, di sini katakan abinil qadha, wadahnya jauhkan dulu. Nah, lepas begini, baru kalau mau nafas-nafas saja, nanti lanjutkan minum lagi. Ya, ini menunjukkan adab dan Islam yang perhatian terhadap kebersihan. Khawatir ketika seseorang minum, kemudian nafasnya di situ. Kalau ada yang keluar bagaimana? Gitu. Atau minimal bakterinya, atau penyakitnya, atau yang semacamnya, sehingga menjijikkan. Belum lagi kalau mau dipakai oleh orang setelahnya akan bisa menularkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat seorang yang beriman adalah orang yang hati-hati dalam menggunakan kebiasaan, kebutuhan yang tampil prima untuk menjaga penampilan, juga menjaga kesehatan, kebersihan, dan seterusnya. Terakhir, hadis yang disebutkan ini hadis yang ke-6 ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh Al-Musannif atau penulis, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, tapi riwayat ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi, wallahu alam bisawab, atau bukan Abu Dawud akan tapi Ibnu Majah. Yang jelas riwayat ini sahih. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang makna hadis ini. Disebutkan ibna yahadhani al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua anakku ini, maksudnya cucuku, karena yang dibicarakan adalah Al-Hasan dan Husain. Dua-duanya adalah sayyida syababi ahlil jannah, adalah pemimpin para pemuda yang ada di surga. Wa abuhuma khairum minhuma, sedangkan bapak dari dua anak ini yaitu Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih afdal dari mereka berdua. Baik. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Al-Hasan Al-Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, karena Nabi SAW menyebutkan keistimewaan Hasan dan Husain, dan ternyata ayah mereka lebih afdal dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang sayyidah syababi ahlil jannah, dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa syabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30. Ya, kisaran dari umur itu. Sehingga orang ketika meninggal sebelum usia 30 bisa dikatakan dia adalah orang yang masih syabab, yang masih muda, pemuda begitu. Dan kenapa Al-Hasan dan Husain dikatakan sebagai pimpinan para pemuda di surga? Sementara di surga semua orang muda. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa semua yang masuk surga akan berada pada usia yang sama, akhlak yang sama, fisik yang sama. Tingginya seperti Nabi Adam, situna dzira'an, 60 hasta. Kemudian mereka memiliki umur yang sama. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Kami akan ciptakan lagi para ibu-ibu itu menjadi muda lagi, sehingga mereka seperti garis-garis itu. Nah, sehingga yang masuk surga adalah orang-orang yang masih muda semuanya. Taib. Sekarang kenapa Al-Hasan Al-Husain dikatakan pimpinan para pemuda? Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini wafatnya masih muda. Tetapi dibantah, karena yang benar Al-Hasan dan Husain ketika wafat bukan usia muda lagi. Bahkan mereka sudah berumur dewasa. Nah, baik, apa berarti yang dikatakan syabab? Ada yang mengatakan, tafsiran lain ini semua disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidul Qadir. Beliau mengatakan di antara makna dalam bahasa Arab syabab adalah seorang yang
menjaga kehormatannya, penampilannya, kemudian kewibawaan. Nah, Al-Hasan dan Husain sekalipun ketika wafat beliau sudah berumur, akan tapi karena sikap yang perlu menjaga pembawaan, kehormatan, kewibawaannya, maka inilah yang sampai dikatakan sayyidah syababi ahlil jannah. Mereka keduanya akan menjadi pimpinan dari para pemuda di surga. Dan ini juga merupakan keistimewaan lain pada saat ada jaminan Hasan dan Husain akan masuk surga, karena disebutkan dalam hadis ini mereka akan menjadi pimpinan para pemuda yang ada di surga. Baik, ini hadis yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah dalam pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam